Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nadira Anastasia Nuri dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan juga enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Selamat menonton. Sebelumnya, sistem pencernaan itu apa sih? Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab dalam mengolah makanan dari makanan yang besar sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga dapat dicerna oleh tubuh kita melalui dua cara. Yang pertama adalah cara mekanis dengan cara dikunyah, dan yang kedua adalah dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara melalui bantuan enzim pencernaan. Nah, sekarang gimana sih proses sistem pencernaan itu? Ayo kita bahas. Proses sistem pencernaan dimulai dari di mulut. Di mulut kita mengunyah makanan sama saja seperti mencerna makanan dengan cara mekanik atau dikunyah-kunyah. Di mulut terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada lidah, gigi, dan juga saliva atau air liur. Setelah dari mulut, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam faring. Faring berperan mengantarkan makanan atau minuman yang telah kita kunyah dari rongga mulut menuju ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran panjang yang berfungsi sebagai saluran makanan atau minuman dari faring menuju ke lambung. Dari esofagus, makanan akan disalurkan menuju ke lambung. Di lambung, makanan akan dicerna dengan 2 cara. Yang pertama mekanik dan yang kedua cara kimiawi. Lambung menghasilkan asam lambung atau HCl yang fungsinya sebagai penghancur makanan. Lambung memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah fundus. Fundus merupakan bagian lambung yang terhubung langsung dengan esofagus. Yang kedua adalah korpus. Korpus merupakan bagian tengah dari lambung. Dan yang ketiga adalah pilorus. Pilorus merupakan saluran yang bertemu langsung dengan usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah dicerna akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Di antaranya yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Di duodenum, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim dan empedu. Fungsinya adalah untuk membantu mempercepat proses pemecahan. Selanjutnya ada bagian yang kedua, yaitu jejunum. Di jejunum, makanan yang telah dicerna sebelumnya dihancurkan lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Dan yang terakhir adalah ileus. Di ileus terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang tugasnya adalah memperluas area penyerapan agar penyerapan terlaksana lebih sempurna. Ileum juga merupakan tempat penyerapan garam, empedu, dan juga vitamin B12. Yang keenam adalah usus besar. Usus besar berperan sebagai pemadat makanan yang telah menjadi feses dengan cara menyerap 90% air. Di usus besar juga terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah ascendent atau kolon melonjak, yang kedua adalah transversa atau melintang, dan yang ketiga adalah descendant atau menurun. Di usus besar juga terdapat bakteri yang dapat memperlancar proses sistem pencernaan, yaitu bakteri E. coli. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu bagian anus. Anus merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan yang fungsinya adalah mengeluarkan feses atau tempat keluarnya feses. Anus memiliki 2 otot sphincter. Yang pertama adalah sphincter internal dan yang kedua adalah sphincter eksternal. Selain itu, sistem pencernaan juga memiliki kelenjar, aksesoris, dan juga enzim loh. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kelenjar saliva. Kelenjar saliva berfungsi sebagai penglarut makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai pelindung mulut dari panas, dingin, dan juga asam. Selanjutnya adalah hati atau liver, yang fungsinya adalah mendetoksifikasi
metabolisme lemak, dan juga karbohidrat. Menghasilkan larutan non-enzim, menghasilkan pH basa yang berwarna kuning kehijau-hijauan bersama cairan empedu. Yang ketiga adalah kantong empedu yang berisi cairan empedu dari 30 sampai 60 ml. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan penghasil enzim yang dapat membantu proses terjadinya sistem pencernaan. Dan selanjutnya adalah enzim. Ada beberapa enzim pencernaan. Di antaranya adalah yang pertama enzim amilase. Enzim amilase merupakan pemecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua adalah enzim lipase. Enzim lipase berperan sebagai pemecah lemak dan juga gliserol. Selanjutnya adalah tripsin dan pepsin yang berperan memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya adalah laktase. Laktase berperan sebagai pemecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Selanjutnya adalah enzim maltase. Enzim maltase berperan sebagai pemecah maltosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir adalah enzim sukrase. Enzim sukrase berperan sebagai pemecah sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Singkatnya, sistem pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut, makanan akan dihaluskan secara mekanik oleh gigi dan juga secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya, makanan dari mulut disalurkan menuju lambung melalui esofagus dan juga faring. Di dalam lambung, makanan akan diproses atau dicerna kembali dengan bantuan HCl atau asam lambung. Selanjutnya, masuk ke usus yang akan dicerna atau diproses dengan bantuan enzim amilase. Di usus, makanan juga akan dirubah menjadi feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Segitu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.